Hipertensi sama dengan penyakit kronik lain, itu selalu ada faktor genetik sebagai faktor resiko. Tapi kita harus bedakan, ada yang namanya penyakit keturunan, itu artinya dia sudah memiliki pola penurunan tertentu dari genetik tertentu. Nah, ini tidak berlaku pada penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, dan beberapa penyakit komorbid atau penyakit kronik lain. Contoh penyakit yang adalah penyakit keturunan dan pola penurunan yang jelas itu seperti beberapa penyakit darah, misalnya talasemia atau hemofilia. Sedangkan faktor genetik sebagai salah satu faktor yang tidak bisa diubah pada penyakit hipertensi itu adalah faktor genetik yang dibawa dari orang tua. Biasanya ya, entah orang tua atau saudara, itu merupakan salah satu faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Faktor resiko hipertensi itu selalu dibagi jadi dua, yaitu faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi antara lain misalnya genetik, usia, jenis kelamin. Tidak bisa dimodifikasi itu artinya memang sudah takdir dari sananya, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi kalau seseorang sudah membawa gen atau ada keturunan orang tuanya itu hipertensi, dia memiliki kecenderungan untuk mengalami hipertensi yang lebih besar dibanding orang lain yang mungkin tidak punya keturunan dari orang tuanya. Sedangkan faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu biasanya terkait dengan pola hidup atau gaya hidup. Misalnya bagaimana pola makan, bagaimana jenis makanan yang dimakan, lalu bagaimana aktivitas fisik atau kebiasaan olahraga, bagaimana cara mengelola stres. Nah, faktor-faktor yang bisa dimodifikasi ini, dia juga menentukan apakah seseorang itu akan menderita hipertensi atau tidak, meskipun dia memiliki keturunan misalnya dari orang tuanya. Jadi kesimpulannya, hipertensi itu bukan penyakit yang diturunkan dengan pola tertentu, tapi ada faktor genetik sebagai salah satu faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Artinya apa? Apabila seseorang memiliki turunan orang tua yang hipertensi misalnya, dia belum tentu akan menderita hipertensi apabila faktor-faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu dia modifikasi dengan baik, misalnya dengan pola hidup atau gaya hidup sehat. Jadi, bila dia memiliki keturunan hipertensi tapi dia melakukan gaya hidup sehat, maka hipertensi belum tentu terjadi pada dirinya.